salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah turun ayat kepada Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Ayat ini diturunkan Allah kepada junjungan kita pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Nah, oleh karena itu bulan Sya'ban ini disebut Syahrus Salah 'alan Nabi, bulan di mana bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi 13 tahun Nabi di Mekah kada ada salawat lagi. Tahun pertama Nabi di Madinah belum ada salawat. Setelah tahun kedua di Madinah baru ada perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Sya'ban bulan yang identik dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli 'alaik?" Bagaimana kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah? Kalau salam kami tahu, assalamualaikum ya Rasulullah, itu salam. Tapi kalau salawat itu bagaimana caranya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, qulu, baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kalau yang pendek. Yang dari Nabi, salawat yang pendek itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam riwayat lain Rasulullah mengajarkan cara salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang terpanjang. Handak nang handap nang tadi, handak yang panjang yang kedua. Sama-sama sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Para sahabat, para ulama dari saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka seolah-olah berlomba-lomba mengarang salawat Nabi. Seperti kita kenal ada salawat Fatih dari Said Al-Bakri. Karena saking cintanya beliau dengan Rasulullah, beliau menyusun mengarang satu salawat yang kita kenal salawat Fatih. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima awlik. Datang lagi ada Imam Ahmad Al-Badawi. Saking cintanya kepada Rasulullah, mengarang lagi salawat, disebut salawat Anwar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar. Datang lagi ulama-ulama yang lain karena cintanya kepada Rasulullah menyusun lagi macam-macam salawat. Yang paling besar Dalail Khairat. Dalail Khairat itu kumpulan salawat yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah.
Nah, dari sekian banyak salawat-salawat itu, tetap salawat yang paling utama, salawat yang paling baik diamalkan, salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Fatih bagus, salawat Nur bagus, salawat Nariyah bagus. Tapi kalau mana yang lebih bagus, tetap salawat yang langsung diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebagian ulama karena mereka itu memakai adab dengan Nabi, ditambah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bukan karangan Nabi. Yang karangan Nabi tidak ada Sayyidinanya. Tapi para ulama karena beradab dengan Rasulullah, kada nyaman basisi lawan Nabi, dibuat Sayyidina. Allahumma salli, ya Allah berselawatlah engkau ala Sayyidina, atas junjungan kami Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, jadi ditambah Sayyidina, dan itu oleh para ulama disunnatkan hukumnya. Sunat bertambah Sayyidina itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Salawat kepada Nabi merupakan amaliyah yang luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullul a'mal bihal makbul wal mardud. Seluruh amal itu ada yang diterima Allah, ada yang ditolak. Kita baca la ilaha illallah, kita baca subhanallah, kita baca astagfirullah, belum tentu diterima Allah. Belum tentu diterima Allah. Barangkali kita ada makan haram, ditolak Allah. Barangkali kita riya, ditolak Allah. Illa salata ala nabi, kecuali salawat atas nabi. Kecuali salawat atas nabi, maka itu pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha maqbulah ghairu mardudah. Salawat kepada nabi itu pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan ditolak oleh Allah. Orang makan haram, malamnya bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, diterima oleh Allah. Orang bersalawat kepada Nabi sambil mencari duit, bersalawat lawan Nabi mencari, Allahumma shalli ala Muhammad, supaya diberi orang duit, tetap diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika yang lain kan diberi pahala oleh Allah. Orang beristighfar riya kan diterima Allah. Orang bertasbih subhanallah riya kan diterima Allah. Tapi kalau bersalawat walaupun inya riya, walaupun dia minta tangguh, minta puji kepada manusia, tetap diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah salah satu kelebihan dari amaliyah yang namanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ramli ditanya oleh muridnya, mana baiknya amalan yang diperbanyak, salawatkah atau istighfarkah? Ujar Imam Ramli, memperbanyak salawat itu lebih baik dari memperbanyak istighfar. Walaupun ini orang yang suka maksiat kepada Allah, tetap dia lebih baik salawat. Karena apa? Karena salawat ini makbulah, pasti diterima Allah. Ghairu mardudah, kada akan ditolak. Kenapa demikian? Ikraman lin nabi, karena Allah memuliakan bagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril,
Ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disukai Allah? Apa istighfar? Apa subhanallah? Apa la haula wala quwata illa billah? Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Jibril menjawab, as-salatu alaika ya Muhammad. Bersalawat kepada engkau wahai Muhammad, itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita salawat ini mesti jadi amalan hari-hari kita. Amalan lain kita bisa macam-macam ditolak oleh Allah. Tapi kalau salawat kita ada harapan besar. Sanggup kita di akhirat, karena ini dipastikan masuk dalam catatan amal kebaikan kita. Kita baca astagfirullah, kalau hati kita kada ingat lawan Tuhan, enggak ada berpahala. Di mulut aja, di lisan aja, sabrullah, sabrullah, sabrullah. Hati kemana-mana kah berjalan? Kada ditulis malaikat. Kenapa? Karena di mulut saja. Tapi kalau kita salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hati kita ke pasar, hati kita ke rumah, hati kita di kantor. Tapi di mulut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tetap ditulis oleh malaikat sebagai amal kebaikan kita. Nah, kita bersepeda motor, kita menyupir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mata ke sana kemari kita tetap ditulis sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keistimewaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyalqallah wa huwa anhu radin falyuksiris salah alaihi. Ujar Nabi, siapa yang hendak mati husnul khatimah. Siapa yang hendak mati husnul khatimah? Samuan kita hendak berdoa kalau Tuhan hari-hari supaya mati husnul khatimah. Ujar Nabi, mun hendak mati husnul khatimah, perbanyak salawat kepadaku. Perbanyak salawat kepadaku. Berapa kali perbanyak salawat itu? Hadis Nabi mengatakan, siapa yang setiap hari membaca salawat kepadaku 1000, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan terlalu cepat, kita kan buku baru lagi. Allahumma salli ala sayyidina, supaya malaikat kau mendengar huruf-hurufnya itu nah. Jangan jadi sebuku bacaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Namun dihitung lawan jam sejam insyaallah tuntung. Tiap hari dia Nabi membaca itu. Lam yamut hatta yara makanahu fil jannah. Dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada mati dulu, udah kada melihat surga maka. Cuma 1000 pang sehari itu. Jaka 10 aja. 1000 maka. Tapi 1000 itu bakaridit kada masalah. Misal habis zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, 1000 juga seharinya. Nah, jadi makin nang umur sudah 70 kada lawas lagi amalakan itu paling-paling 1 tahun 2 tahun bisa mati. Umur sudah 70 kada lawas lagi amalakan, umur 40 bisa masih lawas lagi amalakan. Nang umur 70 lakas saja. Nah, bila ma'amalakan itu dijamin oleh Nabi kada akan mati hatta yara makanahu fil jannah, sehingga melihat tempatnya di dalam surga itu sebelum wafatnya. Nah, itu yang dimaksud Nabi, siapa hendak mati husnul khatimah. Nah, perbanyak salawat kepadaku. Mudah-mudahan Allah bukakan kita taufik hidayah.
supaya bisa bersalawat sebanyak itu. Masalahnya taufik hidayah aja belum ada kita nih. Waktunya ada aja, tenaganya ada aja, cuma taufiknya belum datang lagi. Lalu kada terbaca, melihat TV 2-3 jam tahan aja. Nah, kenapa? Taufik hidayah belum datang. Nah, itu yang selalu kita minta dalam sembahyang kita, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah. Hidayah ya Allah kepada jalan yang lurus.